Hari ini adalah edisi spesial. SSD-nya tetap dites, tapi ditesnya dengan cara yang berbeda. Halo, Jun di mana? Saya udah pernah bahas tentang perbedaan hard disk dan SSD dan kenapa sampai hari ini hard disk masih belum bisa digantikan sepenuhnya oleh SSD. Salah satu alasannya adalah tentang data recovery, bahwa data yang tersimpan di hard disk itu boleh dibilang hampir permanen gitu ya. Karena walaupun datanya dihapus, hard disknya diformat, itu masih besar kemungkinan datanya masih bisa dikembalikan lagi. Walaupun ini sebenarnya ada sisi negatifnya. Jadi hard disk ini sangat tidak aman kalau dijual ke orang lain. Apalagi buat kamu yang nyimpen data-data penting di hard disk, data sensitif yang rahasia gitu ya. Data perusahaan, terus foto-foto kamu waktu ngapain gitu ya. Itu kalau sampai udah kamu hapus, kamu merasa aman, terus hard disknya dijual, jangan salah, masih bisa di-recover sama orang, bre. Sedangkan SSD secara teori akan jauh lebih sulit untuk mempertahankan data. Jangankan data yang sudah dihapus, data yang masih ada di dalamnya aja, itu rawan bisa hilang seketika gitu ya. Nah, tapi apakah teori ini benar adanya? Kita akan coba buktikan hari ini. Cuma sebelum itu saya akan jelaskan sedikit nih, tentang bagaimana mekanisme penyimpanan data pada storage drive. Dari hard disk dulu. Jadi hard disk ini menggunakan piringan atau disk sebagai media penyimpanan data. Permukaan disk ini nanti terbagi menjadi jutaan atau bahkan miliaran sektor kecil yang digunakan untuk menyimpan data. Jadi kalau kita nge-save satu foto nih ya, itu bukan ada foto satu dimasukin ke dalam hard disk, enggak. Itu dia akan dipecah datanya menjadi bit kecil-kecil, kemudian pecahannya ini akan dimasukin ke sektor-sektor yang berbeda. Nah, nanti waktu kita mau membuka file fotonya, itu semua data kecil-kecil ini tadi akan dipanggil bersamaan, setelah terkumpul baru bisa dibuka, tampil di layar dalam bentuk foto gitu ya. Tapi begitu ada beberapa file nih, bit kecil tadi yang nggak bisa dipanggil, maka akan terjadi error. Fotonya nggak bisa dibuka. Semuanya harus komplit. Nah, di saat kamu melakukan pengisian data foto tadi ke dalam hard disk, itu ada dua hal yang dilakukan sama sistem. Yang pertama adalah tadi, memecah filenya, terus dimasukin ke sektor-sektor penyimpanan. Setelah itu dikasih tanda, bre, dikasih marker di atasnya nih ceritanya, bahwa ini adalah file foto, ini adalah file dokumen, ini adalah game. Semuanya ada markernya sendiri-sendiri untuk menunjukkan bahwa di dalamnya itu ada data. Nah, di saat kamu melakukan pengisian data, itu ada prosesnya. Apalagi kalau datanya gede, ngopi game gitu misalkan 50 GB, 20 GB. Itu akan butuh waktu beberapa menit untuk bisa menyelesaikan tadi, copy datanya sampai selesai. Termasuk ngasih markernya tadi. Tapi saat kamu melakukan penghapusan data 50 GB tadi kamu hapus, apa yang terjadi? Berapa lama prosesnya? Hampir instan. Begitu kamu ngeklik del satu folder, langsung hilang saat itu juga. Dia masuk ke dalam recycle bin, terus kalaupun kamu hapus dari sana, prosesnya juga instan. Bandingin dengan saat ngisi yang butuh waktu bermenit-menit. Kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata dalam hard disk, saat kita melakukan penghapusan data, yang dihapus itu hanya markernya. Penanda tadi di atasnya bahwa ini data ini data B, ini data A. Itu yang dihapus. Data aktualnya masih tersimpan di dalam sektor. Dan hal ini dilakukan untuk mempercepat kinerja PC-nya. Karena kalau sistem penghapusan tadi benar-benar aktual menghapus datanya, maka proses yang diperlukan ya butuh waktu kurang lebih sama seperti saat kamu melakukan pengisian data. Jadi bayangin aja, ngisinya butuh 30 menit, waktu mau ngapus butuh 30 menit lagi. PC-nya bakal terasa lemot banget. Terus berarti apakah data di dalam hard disk akan permanen ada di situ terus? Enggak juga, karena akan ada waktunya data tadi beneran akan dihapus. Dan itu terjadi saat kita akan mengisi data baru yang kebetulan dialokasikan untuk dimasukin ke dalam sektor yang sudah ada isinya tapi nggak ada markernya. Kalau nggak ada markernya, sistem akan membaca itu kosong. Padahal sebenarnya ada. Jadi begitu akan dimasukin ke situ, baru deh data lamanya dihapus, terus diganti pakai data baru. Dan inilah yang terjadi dalam recovery data. Selama markernya doang yang hilang dan datanya masih ada di dalam situ, maka dia masih bisa di-recover. Tapi begitu sudah ditimpa sama data baru, nggak bisa di-recover, bre, karena datanya sudah beneran terhapus. Nah, SSD bekerja dengan cara yang berbeda. Jadi kalau hard disk tadi boleh dibilang secara fisik datanya ada tertulis di situ. Dan selama secara fisiknya dia tidak dihilangkan, datanya akan selamanya ada di situ. Sedangkan SSD beda. Dia menggunakan NAND flash, di mana NAND flash ini hanya akan bisa menahan data di dalam chipnya itu dalam kondisi tertentu. Akan ada banyak skenario yang bisa membuat datanya hilang seketika. Salah satu contoh
Contohnya adalah kalau terjadi gangguan listrik, jadi listriknya nggak stabil, power supply-nya nggak bagus, itu bisa terjadi data di dalam SSD langsung hilang semuanya. Dan begitu hilang, nggak bisa di-recover, bre. Beda sama hard disk. Hard disk itu selama datanya masih ada di situ, mau listriknya meleduk, bahkan mau power supply-nya meleduk, terus colokan power hard disk-nya meleduk, itu nggak masalah selama piringannya masih sehat. Beda jauh dengan SSD. Ditambah lagi, dalam SSD ada satu sistem yang namanya trim. Jadi kalau tadi di hard disk itu saat kita mau ngisi data lama dihapus dulu, baru diisi data baru gitu ya. Dan itu prosesnya lumayan lama. Jadi ngopi data itu makanya nggak pernah bisa flat. Jadi walaupun kita bilang speednya 100 Mbps, tapi kok dalam kondisi tertentu dia bisa sampai 10. Ya mungkin salah satunya itu tadi, bahwa dia diisinya bukan ke sektor kosong, tapi ke sektor yang sudah ada isinya, yang harus dihapus dulu, baru diisi barang baru. Dalam SSD, sebenarnya konsepnya sama, bahwa data di dalam SSD itu baru akan dihapus saat akan diisi data baru. Bedanya, SSD mementingkan performance. Sebisa mungkin performance-nya kencang. Jadi jangan sampai proses ini semua tadi menghambat performance dan membuat SSD-nya jadi lemot. Akhirnya dalam SSD dibuat satu fitur yang namanya trim. Trim ini singkatnya adalah satu tugas SSD menghapus semua data yang sudah tidak dipakai. Jadi kalau markernya sudah dicabut, maka SSD akan secara rutin meriksa, oh ini nggak ada markernya, hapus, hapus, hapus. Dan itu tujuannya adalah untuk mempercepat proses pengisian data baru nantinya. Jadi tanpa perlu kita perintahkan, SSD sekarang secara rutin akan menghapus semua data yang ada di selnya. Dan ini secara teori akan membuat recovery data bukan hanya sulit, tapi dalam kondisi tertentu akan menjadi tidak mungkin dilakukan. Tapi itu semua baru teori. Apakah prakteknya benar demikian? Langsung aja kita praktekin. Di sini saya akan coba merecover data dari hard disk dan SSD menggunakan software Wondershare Recovery. Ini adalah salah satu brand software recover data yang udah 20 tahun menggeluti bidang storage dan banyak dipercaya orang. Bukan cuma individu, tapi juga company sekelas Yahoo, CNET, dan sebagainya. Sudah digunakan oleh lebih dari 5 juta pengguna di lebih dari 160 negara. Dia bisa merecover data yang terhapus karena banyak sebab. Dari nggak sengaja, ke format, karena virus, file rusak, disk corrupt, PC crash, partisi hilang, dan sebagainya. Dan bukan hanya untuk PC, dia juga bisa digunakan pada sistem NAS seperti Synology, QNAP, Tecos, dan sebagainya. Mensupport lebih dari 1000 format file dan bisa merecover lebih dari 2000 media. Bukan cuma PC atau Mac, tapi juga bisa untuk action cam, drone, dashcam, dan sebagainya. Software ini punya recovery rate yang cukup tinggi, klaimnya 95%. Tapi ingat, 95% itu bukan 100%. Tidak akan ada yang berani menjamin 100% data bisa direcover. Kenapa? Karena memang besar kemungkinan datanya udah hilang permanen. Jadi hati-hati banget kalau kamu nyimpen data yang sensitif, data yang penting banget. Karena kalau sampai terhapus, tetap ada kemungkinan dia akan terhapus selamanya. Nah, di sini saya akan lakukan beberapa skenario recovery data untuk hard disk dan juga SSD. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ini udah saya siapkan dua storage drive. Gamma ini adalah hard disk dan Omega adalah SSD. Kedua storage ini udah saya kosongin dan siap diisi data yang sama. Dan ini adalah file yang akan saya isikan ke dalam Gamma dan Omega. Sama persis. Jadi kita langsung copy aja filenya. Udah, sekarang langsung kita hapus SSD-nya dulu, terus hard disk. Selanjutnya kita langsung scan aja untuk recover. Kita mulai dari hard disk. Oke, kita pause dulu scanningnya karena ini file yang berhasil terbaca udah banyak banget, hampir semua kayaknya ya. Jadi saya pilih dulu yang mana yang mau di recover. Oke, udah selesai. Kita lihat file yang saya pilih ternyata berhasil dikembalikan. Terus saya coba buka satu-satu dan semuanya terlihat normal. Jadi data dari hard disk yang di-delete aman, bisa di-recover dengan sempurna. Sekarang kita coba untuk SSD. Kita scan. Oke, terlihat list file yang terbaca hampir sama seperti hard disk tadi. Terus ini saya pilih dulu mana yang akan di-recover. Kita mulai. Dan muncul.
Kita coba buka filenya. Ternyata cuma dikit ini yang muncul. Dan waktu saya coba buka, nggak bisa bre, corrupted. Saya coba recover sekali lagi. Dan ternyata hasilnya masih sama, corrupted, nggak bisa dibuka. Nah, sekarang terakhir, SSD-nya saya trim dulu. Kemudian sekarang saya scan. Ternyata benar teorinya. Trim tadi menghapus semua data yang dianggap tidak terpakai. Dan di sini kita lihat file yang terbaca, terdeteksi untuk bisa direcover jadi sedikit banget. Saya coba pilih beberapa untuk direcover. Dan hasilnya sama seperti sebelumnya. Filenya bisa direcover tapi ternyata nggak bisa dibuka. Yap, itu tadi yang ternyata membuktikan teori ya, bahwa hard disk itu punya recovery rate yang sangat tinggi. Sedangkan SSD dalam praktek yang udah kita lakukan tadi bukan cuma rendah rate-nya tapi malah zero bre. Datanya bisa dibalikin tapi ternyata nggak bisa dibuka. Jadi mungkin yang balik itu cuma markernya doang bre. Data aktualnya udah nggak ada. Dan ini kamu mau pakai software apapun kemungkinan besar hasilnya akan sama. Kenapa? Karena itu adalah sistem kerja hard disk dan SSD. Software hanya membantu untuk mengambil datanya, tapi kalau datanya memang sudah nggak ada, ya udah mau diapain lagi gitu kan. Dan nggak perlu khawatir, kamu harus beli software ini karena Wondershare juga ngasih versi gratis. Cuma di sini dibatasin recover datanya cuma 100 MB. Tapi kalau kamu butuh untuk kapasitas yang lebih gede, 1 TB misalkan, ya mau nggak mau memang harus beli. Tapi ini sangat worth it karena dari harganya itu kalau dibandingin kamu pakai jasa recover data 1 TB itu harganya jauh lebih murah kamu beli ini. Kalau kamu pakai jasa itu kan bayar sekali doang untuk 1 hard disk gitu kan. Tapi kalau kamu beli software ini udah harganya lebih murah, bisa kamu pakai berkali-kali. Di sini Wondershare nawarin banyak paket, dari paket individu, bisnis atau edukasi dengan pilihan license bisa bulanan, tahunan atau sekali beli untuk selamanya. Jadi buat para teknisi yang memang sering menghadapi data hilang, pakai software kayak gini sangat-sangat worth it. Tapi sekali lagi ini hanya bisa kamu lakukan kalau memang datanya itu bisa direcover dengan software. Tapi kalau udah kerusakannya di hardware-nya, misalkan hard disknya itu soketnya rusak, disknya rusak dan segala macam yang harus butuh bongkar hard disknya, itu nggak bisa pakai software dan mau nggak mau memang harus pakai jasa profesional. Jadi di sini saya mau kasih tahu sekalian bahwa kalau tujuan kamu beli storage drive adalah untuk menyimpan data dengan aman, maka hard disk adalah pilihan yang paling tepat. Tapi kalau kamu butuh performance untuk kerja, untuk sistem, untuk main game, pakai SSD. Tapi ingat, jangan nyimpan data penting di SSD kalau belum di backup ke hard disk. Dan satu lagi, hard disk tadi baru akan menghapus data beneran itu saat dia mau diisi data baru. Jadi begitu kamu sadar bahwa ada data penting yang hilang atau ke format atau tiba-tiba hard disknya error, stop. Jangan dipakai lagi kalau kamu pengen merecover data yang hilang tadi. Karena kalau sampai terus dipakai dan terisi data baru, maka datanya ada kemungkinan nggak bisa dibalikin lagi. Jadi langsung hentikan semua, cabut, terus berusaha recover sendiri pakai software seperti ini atau kasih ke orang yang sudah profesional. Dan kalau kamu tertarik dengan Wondershare Recover Rate ini biar bisa recover sendiri di rumah, hemat biaya, nggak perlu bayar orang lain, langsung cek aja linknya ada di bawah.